Om Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama kami Taksu Poleng. Nah, dalam pertemuan kita kali ini nih, kita mengucapkan terima kasih juga ke semeton-semeton Taksu Poleng yang sudah mendukung channel kita dalam berkarya. Selama 2 tahun. Nah, baru kemarin nih, baru berapa hari kita melaksanakan ulang tahun yang kedua ya. Cuma yang pertama gagal nih karena waktu itu ada pandemi ya, lagi crowded-crowdednya nih di dunia lah. Nah, pada bahasan kita kali ini nih kita ingin artinya bahasan yang serem lah ceritanya nih Bro. Karena ingin menguak sejarah. Cuma kita tidak menguak sejarah Bali secara khusus sih, tapi lebih ke Nusantara. Cuma dalam pertemuan kali ini nih kita mengawali ke sejarah tanah Jawa. Ya, kisah tanah Jawa. Kisah tanah Jawa nih. Kalau didengar-dengar sih, kalau sejarah Nusantara itu masih simpang siur nih, masih banyak versi dari awal mula penciptaan mungkin seperti itu. Masih banyak versi nih Juru. Entah itu diambil dari kerajaan mana yang duluan ada di Nusantara seperti itu. Nah, kali ini nih Jero akan membahas tentang sejarah kisah tanah Jawa yang bersumber nanti dari mana kita nggak tahu nih, kita tanya-tanya ntar. Mungkin yang pertama nih Jero, kisah tanah Jawa sebagai, kalau kita di Bali nih, sebagai leluhurnya orang-orang Bali. Karena wit atau sumber leluhur kita itu berasal dari Jawa. Dari Jawa ya. Dibilang seperti itu. Tapi ada juga yang Bali Mule yang memang. Ya, yang Bali Mule. Nah, apakah nanti Bali Mule ini masih ada sangkut kaitannya dengan kisah tanah Jawa ini yang seperti nanti Jero paparkan? Apakah seperti itu atau hanya cuma setengah dari orang Bali itu orang Jawa seperti itu? Kalau nah, yang pertama nih Jero ini mengambil sumber untuk sejarah tanah Jawa ini bersumber dari mana itu? Ya, jadi gini bahwa sejarah kisah tanah Jawa itu kan banyak versi, banyak serat, banyak babad lah. Mungkin kali ini yang fokus ke lontar tutur Tantu Pagelaran namanya beliau. Tantu Pagelaran. Nanti sedikit juga nyinggung tentang lontar tutur Medang Kemulan, karena ada referensi yang akan mengarah ke sana. Jadi kenapa kami dari Taksu Poleng teman-teman mengungkap kisah tanah Jawa, bahwa kami berencana dari Taksu Poleng itu lebih banyak sih khususnya kami mengungkap tentang kisah tanah Bali beliau. Jadi secara histori, kita sudah bahas di video sebelumnya bahwa Bali dan Jawa itu dulunya adalah menjadi satu kesatuan disebut dengan Nusa Dawe atau pulau yang sangat panjang lah. Untuk sampai ke Sumatera itu nantinya. Jadi supaya istilahnya bahasa Balinya tidak tulah lah, atau istilahnya tidak kena cakrabawa, istilahnya tidak durhaka, kami jadi ingin berinisiatif untuk memulainya dari tanah Jawa. Bagaimana itu kemudian nyambung ke leluhur yang tadi bilang tentang Bali Mulu beliau, bahwa kita membahas ini adalah peradaban pulaunya dulu. Jadi Bali Mulu otomatis kan pulaunya itu adalah satu dengan Jawa. Tapi yang dimaksud dengan sekarang ada Bali Age atau Bali Majapahit itu kan era klaimnya nanti masuk. Mungkin pelan-pelan kita akan bahas ke sana beliau. Kena lah nanti. Jadi dasar pengambilannya adalah beli lontar tutur Tantu Pagelaran. Tantu Pagelaran. Benar. Nah, kalau bisa dibilang nih Tantu Pagelaran, ini apa sih dari sumber lontar Tantu Pagelaran yang bisa dijelaskan dulu mungkin sebagai gambaran, nanti kita kok nyambung ke sini nanti kan gitu, seperti itu juga. Jadi gini bahwa di dalam khusus tentang lontar Tantu Pagelaran dulu ini kita berbicara masalah Nusantara lah, Tantu Pulau Jawa, Bali dan Sumatera seperti itu bahwa tidak ada kehidupan. Jadi awal bulannya adalah lautan yang sangat luas ada lautan yang sangat luas, dan kemudian beliau Sangyang Jagat Karana Sangyang Jagat Karana, jadi jagat itu kan dunia atau semesta, Karana itu artinya penyebab. Jadi intinya beliau lah penyebab adanya dunia ini. Kalau kita di Bali sebut dengan Desa Diwase, kemudian ada Sangyang Raya dan lain sebagainya. Jadi di dalam lontar tutur Tantu Pagelaran disebut beliau bergelar adalah Sangyang Jagat Karana. Sangyang Jagat Karana. Jadi Sangyang Jagat Karana itu adalah nama lain juga Dewa Siwa itu sendiri beliau nantinya. Kemudian Sangyang Jagat Karana dengan permaisuri beliau atau istilahnya saktinya beliau yaitu Sangyang Bathari Parameswari beliau. Jadi beliau melakukan yang namanya tapa.
melakukan yoga untuk menciptakan pulau. Dari hasil tapanya beliau, jadi muncullah suatu dataran dari dalam lautan. Kalau sekarang disebut dengan ada tektonik lah, munculnya lautan seperti itu. Kemudian dari badan ekolog juga menyatakan bahwa memang Nusantara awal mulanya adalah lautan. Karena banyak gunung-gunung di Nusantara di atasnya itu ada berbatuan berasal daripada laut. Jadi itu membuktikan bahwa dulunya kita adalah lautan yang muncul ya. Lautan yang muncul. Jadi itulah di dalam Lontar Datu Pagelaran. Jadi beliau Sang Hyang Jagat Karana dengan Bathari Parameswari melakukan tapa. Beliau menciptakanlah suatu pulau disebut dengan Pulau Nusa Dawa. Nusa Dawa itu adalah pulau yang panjang untuk Bali, Jawa dan Sumatera nantinya. Jadi muncullah pulau. Jadi tempat beliau berpijak pada saat itu disebut dengan Gunung Dihiang. Sekarang disebut dengan Dieng. Jawa Tengah. Dulu Gunung Dieng. Jadi tempat di sanalah awal mulanya beliau Sang Hyang Karana dengan Bathari Parameswari menciptakan tanah Jawa dan tanah Bali seperti itu beliau. Nah, berarti kan kalau diambil sejarah yang agak baru sih, kalau Bali dan Jawa itu sebenarnya kan satu dulunya. Ini nggak tahu nih versi dari cerita-cerita yang lain dari Nusantara bagian barat mungkin ya, Sumatera sama Jawa apakah satu dulunya sebenarnya. Tapi yang kita ketahui kan hanya ceritanya Sang Hyang Sidimantri. Benar. Mungkin ada versi lain di sini. Jadi nanti kita akan bahas lanjut nanti ke Bali, karena di Bali juga banyak literasi yang pernah yang baca. Kalau di Jawa kan istilahnya kita minim literasi hanya beberapa lah. Kisahnya seperti itu karena penciptaan tuh Pulau Bali itu tidak sekali beli, jadi ada 23 kali penciptaan lah munculnya Bali di dalam penelitian nanti kita gabungkan. Jadi kita khusus ke kisah tanah Jawa awal mulanya. Kemudian setelah beliau menciptakan pulau Jawa lah kita berbicara, karena dulunya belum ada Bali pada saat itu. Jadi Pulau Jawa, beliau menciptakan Pulau Jawa. Di sana dijelaskan Dok Hane Anrawang Andruang, artinya apa? Di saat Pulau Jawa itu belum ada apa-apa. Belum ada manusia, belum ada kehidupan apapun. Jadi masih gonjang-ganjing lah. Masih belum stabil. Kemudian beliau Sang Hyang Jagat Karana memerintahkanlah para dewata, para dewa atau bangsa luhur untuk memotong gunung Mandaragiri yang ada di Himalaya nantinya. Kemudian dipotong, jadi ujungnya itu ditaruhlah di sekarang disebut dengan Semeru ya. Nanti itulah Gunung Semeru menjadi cikal bakal gunung-gunung yang ada di Nusantara. Kemudian ada goyang, nanti lagi dipotong jadi Gunung Merapi, lagi dipotong sampai nanti ke Bali. Makanya Bali dengan Jawa itu tidak bisa dipisahkan antara Gunung Agung dan Gunung Semeru. Nah mungkin sebelum jauh nih Juru. Jadi di Lontar Pagelaran ini menjelaskan bahwa pulau yang pertama muncul itulah Pulau Jawa dikatakan ya. Jadi bukan berarti cikal bakal terbentuknya planet seperti itu, bukan ya. Udah fokus ke pulau aja. Udah mulai proses kehidupan ya seperti itu ya. Oh iya. Nanti kalau mau istilahnya alam semesta nanti kita bahas. Nanti beda versi. Cuma kita kan menjurus ke sejarah Nusantara nih sebenarnya. Jadi itu setelah sudah diciptakan gunung-gunung yang ada di Nusantara atau Jawa lah pada saat itu. Kemudian beliau Sang Hyang Jagat Karana memerintahkanlah Dewa Brahma dengan Dewa Wisnu untuk menciptakan manusia. Seperti itu. Jadi Dewa Brahma beliau menciptakan yang namanya manusia dalam jenis kelamin laki-laki dan Wisnu kelamin wanita. Kemudian tempat beliau menciptakan manusia itu disebut dengan Gunung Pawinihan. Jadi mungkin ada di Jawa Tengah kalau nggak salah beliau. Jadi di sanalah tempat beliau menciptakan dua manusia lah, seperti beliau laki dan perempuan. Makanya kalau itu dihubungkan di dalam konsep yang namanya tradisi yang ada kita di Bali Warisin itu nyambung beli. Kenapa? Karena seperti saya dijelaskan adalah Brahma menciptakan laki-laki, kemudian Wisnu menciptakan wanita. Kalau kita konsepnya di Lontar Bali kan kiri itu adalah Ibunte. Jadi Ibunte itu kalau kita tarik di sana dijelaskan adalah Wisnu, nanti Ibunte, kemudian kanan adalah Bapante, tengah-tengah adalah Ragante atau roh dalam diri kita. Kemudian di dalam Lontar Kuturan disebutkan kiri itu adalah Wisnu, Brahma, kanan, tengah-tengah adalah Siwa. Jadi kan nyambung dengan Lontar Datu Pagelaran nantinya beli. Kemudian itulah beli. Jadi awal mulanya adanya manusia di Jawa. Di Jawa. Nanti kan nyambung ke Bali nanti beli.
kita bahas Jawa ini adalah dulu yang kesatuan maksud saya, bukan seperti sekarang lah. Oh iya. Jadi setelah beliau menciptakan manusia, kemudian manusia ini belum bisa bertata krama lah, belum bisa berpakaian, belum bisa berbicara. Kemudian beliau Sang Yang Jagat Kara inilah memanggil seluruh dewa yang ada di Swarga Loka, nanti diberikanlah tugas masing-masing. Kemudian Dewa Brahma diberikan tugas menjadi sebagai pandai, kalau kita di Bali, pandai besi, disebut dengan Empu Sujiwana beli. Jadi beliau Sang Yang Brahma atau Tara Brahma diberikanlah mandat, diberikan tugas oleh Sang Yang Jagat Karana untuk menjadi dewa daripada entah itu membuat besi seperti sekalang keris. Dan sekarang kita entah barang-barang yang digunakan. Dan sampai sekarang kita warisi bagaimana klan pandai di Bali itu adalah sangat mengangkat yang namanya Brahma beli. Nah, seperti itu. Jadi ini kan membuktikan bahwa apa yang tersirat di dalam tutur lontar tantu pagelaran itu nyambung. Nyambung dengan kultur kita yang ada di Bali. Kemudian setelah itu Dewa Wiswakarma diberikan tugas sebagai Dewa Undagi untuk mengajarkan manusia bagaimana cara membuat bangunan. Dan sampai sekarang juga kita di Bali, di saat kita ingin mempelapas atau pasupati bangunan, pasti beliau sebagai pemangku akan menurunkan disebut dengan Begawan Wiswakarma sebagai Undagi, Datune Undagi. Kemudian pertama kali beliau mengajarkan tentang tatanan membuat rumah itu adalah sekarang disebut dengan Medang Kemulan. Nah, apakah nyambung ke kalau kita di sini kan di Sanggah tuh yang namanya Kemulan. Kata Kemulan itu ada sesuatu. Jadi di sana kan Medang Kemulan. Kemudian kalau kita di Bali sekarang warisi bagaimana di dalam lontar yang namanya tutur buru bumi Kemulan disebutkan mulih kita ke Baturni, artinya kamu harus kembali ke asalmu. Asal kita ini loh. Sang Yang Kawi, disebut Sang Yang Kawi itu ada di dalam diri dan ada di tangan Jawi, ini kan nyambung nantinya beli. Jadi kemudian Kemulan itu sebagai asal muasal kita. Makanya kita terlahir dari mana? Ya dari Kemulan, leluhur kita. Makanya kalau orang Bali ingin mencari pertisantan keturunan pasti mohon di Kemulan. Itulah nyambungnya nanti beli, kita berasal dari sana. Dan juga di lontar ini dijelaskan bahwa Begawan Wiswakarma pertama kali mengajarkan tentang tatanan untuk membuat rumah adalah di Medang Kemulan. Dan nantinya ada kisah Aji Saka sebagai manusia pertama di tanah Jawa yang disebutkan di sana. Nanti kita next time akan bahas pelan-pelan lah. Jadi Tantu Pagelaran ini menjelaskan bahwa di Nusantara itu peradaban yang pertama itu Medang Kemulan. Di penciptaan manusia pertama di Gunung Pawinihan. Artinya membuat kerajaannya di peradabannya itu. Peradaban berarti di Indonesia memang pertama. Kalau dilihat dari lontarnya itu beliau. Jadi pertama kali beliau menciptakan manusia di Gunung Pawinihan, kemudian Begawan Wiswakarma mengambil alih lah untuk mengajarkan bagaimana cara membuat rumah, bagaimana cara membuat kerajaan itu di Medang Kemulan pertama kali. Jadi kalau mengacu pada lontar tutur ini berarti di Medang Kemulan adalah kerajaan yang pertama yang dicatat oleh lontar tutur ini. Siapa tahu nanti kita punya literasi yang lain. Nanti kita akan berusaha gali lagi. Kemudian setelah itu kemudian Dewa Iswara diberikan tugas untuk mengajarkan bagaimana cara bertata krama, cara berbicara. Dan sekarang kita nyambung di Bali. Dewa Iswara adalah Dewa Suara. Makanya Tumpak Lut memuja Dewa Iswara kita sebagai Dewa Ninggong, Dewa Kulkul beli. Oh iya. Ini kan nyambung jadi akhirnya kasih sayang juga. Kemudian Dewa Wisnu itu diberikan tugas sebagai arsitek daripada tata negara atau sebagai pelatih daripada pertahanan dan juga kerajaan. Dan kalau kita lihat histori Nusantara, raja-raja Nusantara itu diberikan gelar pasti titisan Dewa Wisnu. Airlangga, Sri Kesari Warma Dewa. Jadi pemimpin itu beliau dikatakan sebagai titisan daripada Wisnu atau Indra lah. Inilah membuktikan bahwa di dalam lontar tutur pagelaran memang dijelaskan beliau Dewa Wisnu atau Sang Yang Wisnu atau Batara Wisnu memang diberikan tugas oleh Sang Yang Jagat Karana untuk melatih manusia Jawa untuk bagaimana cara menjadi seorang pemimpin. Kemudian nanti nyambung setelah itu Dewa Mahadewa diberikan tugas untuk menjadi arsitek untuk membuat emas dan perak beli. Jadi
Dewa Mahadewa lah yang berikan tugas. Dan kalau kita di Bali, bagaimana Dewa Mahadewa dipuja pada saat kuningan. Sedangkan di kuningan itu kan artinya kemakmuran. Jadi apabila manusia sudah memiliki kekayaan ratu emas, ratu perak, secara logika di sanalah orang itu dikatakan sebagai makmur. Jadi kan nyambung ini Mahadewa. Kemudian terakhir adalah Empu Cipta Gupta Bli. Jadi beliau mengajarkan tentang bagaimana cara melukis, ngerajah. Makanya di saat kita ngerajah pasti kita neduna atau memanggil beliau sebagai urip rajahan nantinya. Kemudian nyambung nanti Wisnu, beliau turun dengan saktinya itu Dewi Uma ya. Mengajarkan bagaimana nanti Dewi Uma tentang padi. Jadi di dalam Lontar Ratu Pagelaran dijelaskan bahwa padi pertama kali ada di bumi Nusantara. Dan hanya di Nusantara lah padi itu tumbuhan yang paling sangat dihormati, disakralkan. Dari kita mulai membajak sawah menggunakan ritual, menggunakan sesajen, kemudian nanam menggunakan sesajen, padi itu hamil mau berbuah menggunakan sesajen, kemudian panen menggunakan sesajen, dan setelah itu ditaruh dan sesajen bahkan pas jadi nasi sudah jadi ya. Ya, kemudian setelah jadi nasi ditumpeng, kemudian dilarung saji menggunakan juga bahan-bahan itu. Nah, berarti banyak sebenarnya yang bisa disimpulkan dan mungkin akhirnya bakal mematahkan sesuatu atau cerita-cerita yang sudah ada di Nusantara seperti itu juga. Seperti gini Bli, nyambung tadi kan yang singgung tentang padi. Ada salah satu, saya lupa namanya, saya masih hubungin beliau. Beliau mempunyai fosil beras itu diteliti itu 2000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan yang sekarang diakui dunia untuk saat ini adalah di India. Kalau nggak salah saya di India itu sudah 1000 tahunan setelah Masehi. Sedangkan yang di Nusantara ditemukan itu 2000 sebelum Masehi. Berarti ini membuktikan bahwa di Nusantara itu peradaban jauh sebelum dicatat sejarah. Bahkan ada situs Gunung Padang yang nantinya akan kita berusaha ungkap seperti itu. Karena di sana dikatakan sebagai awal mulanya adanya piramid, beliau lebih tua daripada Mesir. Di sana ada peradaban yang masih dikubur, yang disengaja ditutupi seperti itu beli. Jadi kalau kita berbicara tentang yang di belajar tadi berdasarkan sumber lontar yang tadi beliau jelaskan, maksudnya kita orang-orang di Bali biasanya harus ingat kembali lagi sejarah di Nusantara kan sebenarnya. Karena apa yang kita lakukan sebenarnya ada sumbernya ya. Ada sebelum era kita sudah ada yang menerapkan itu di tempat lain seperti itu. Ya karena istilahnya di Nusantara sudah berapa kali mengalami perlayu atau kiamat. Peradaban, kiamat, lagi muncul peradaban baru. Kiamat, lagi muncul peradaban baru. Sekarang yang menjadi misteri adalah Atlantis dan Lemuria. Apakah itu ada di seputar Nusantara? Semoga lah ada literasi atau petunjuk-petunjuk yang mengarah ke sana. Untuk saat ini kami belum berani mengungkap karena belum ada sumber literasi yang jelas. Sumber yang jelas, cuma ini karena berdasarkan sastra ya, Lontar Ratu Pagelaran, kita bisa menceritakan artinya apa yang Juru paparkan itu semua bersumber dari Ratu Pagelaran. Mungkin kalau ada nantinya versi-versi yang lain, mungkin kami berpatokan pada ini aja. Sumber aja, nanti suatu saat kami baca lagi, kami lagi jelaskan dan pasti akan kita runut. Istilahnya kami dari Poleng itu mengalirlah kemana kami dibawa oleh semesta. Kami mengalir apa yang harus kami ungkap di channel ini, kami mengalir sesuai dengan kehendak semesta lah. Kita tidak mempanatikkan sesuatu ya. Ya nanti entah bermuara di sana sudah ada yang menentukan. Iya. Dan itu juga mohon dikoreksi para Semeton Daksopolem, itu juga para sesepuh Nusantara kalau memang kami ada kesalahan mohon dikoreksi dan apabila mungkin tadi ada yang ditambahkan mungkin bisa di komen aja langsung ya, kita di sini sharing maksudnya kita akan mengungkap sejarah-sejarah Nusantara ya. Dan mudah-mudahan juga bagi teman-teman Daksopolem ini apa yang kita paparkan itu kurang gitu. Artinya teman-teman bisa akhirnya untuk menambahkan wawasan ke kita gitu. Benar-benar. Menambah wawasan ke kita. Jadi juga itu untuk teman-teman ya, jangan langsung sungkan-sungkan untuk menegur kami apabila apa yang kami sampaikan tidak sesuai dengan literasi yang mungkin teman-teman baca, bisa ditegur dan juga diberikan kami kopinya untuk kami pelajari dan kami pasti akan bagikan lagi. Apalagi seperti tadi Juru paparkan kan, kalau pandi
itu gininya Brahma ya, karena penciptaan seperti itu ya, penciptaan entah itu barang-barang pusaka seperti itu. Nah, ayo kita cari sama-sama nih, artinya literasinya yang kok bisa sih di Bali itu ada seperti ini, ada seperti ini, seperti ini kan gitu. Bahkan yang kita ketahui kan belajar, tapi ya kalau kita yang ketahui saat ini kan hanya sejarahnya kan, kalau ada di Sangah Merajan ada Menjangan Siliwang, itu kita Empukuturan secara dari Jawa kan seperti itu. Nah, jadi banyak literasi yang harus kita gali, yang harus kita telusuri lah. Karena sebenarnya kita tuh satu rumpun loh, kita tuh satu kesatuan yang mungkin dipisahkan oleh alam lah. Nah, ngomong-ngomong kalau Medang Kemulan tuh Jawa Barat dulu ya. Kalau nggak salah, Bli. Kalau nggak salah sih juga kita dapat baca nih, Medang Kemulan tuh berasal dari Jawa Barat. Kalau nggak salah Jawa Barat itu adanya kan Sunda Wiwitan seperti itu. Ya, jadi itulah nyambung nanti Sunda Wiwitan Batara Guru beliau. Bagaimana Batara Guru, kalau Sunda Wiwitan kalau nggak salah tuh yang Batara Guru. Nah, bahkan kita sempat ke salah satu desa nih yang kita jajagi waktu itu. Kan sempat tuh ada katanya kok ada benang merah ke Sunda seperti itu. Ya benar. Nah, ini apakah masih menjadi PR kita nih untuk menguak seperti itu gitu loh. Itulah cara seperti yang saya bilang tadi itu, ayolah kita mengalir sesuai dengan semesta. Kita dibawa kemana kita sudah masalah. Dan itu salah satu desa yang tercatat sebagai desa tertua di Buleleng. Ya, dari versi sesepuh di sana lah. Bahwa ada benang merah ke Sunda nih. Nah, ini menjadi pertanyaan besar sih bagi kita. Kok bisa Sunda seperti itu? Mudah-mudahan lain waktu kita akan buatkan video, mungkin kita tanya-tanya lagi. Kita tanya-tanya lagi, berbagai sumber lah kita gali. Mungkin beli Dede Melijarat mungkin Tantu Pelagran cuma segitu yang bisa yang paparkan lah. Mungkin teman-teman kalau ada yang menanyakan seputar dari Tantu Pagelaran, ayo bisa di japri lah, di DM IG Taksipoleng atau IG yang pribadi. Jadi cuma mohon maaf kalau slow respon karena terlalu padat juga untuk saat ini keadaannya. Ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja sih pembahasan kita kali ini mengenai tentang kisah Tanah Jawa. Mungkin mohon maaf, mungkin penjelasan kami agak sedikit, begitu juga sumber yang kami bahas kali ini mungkin satu sumber ya. Seperti kata saya tadi, mungkin kalau teman-teman memiliki sumber yang lain, kita di sini bisa sharing. Itu juga apa yang tadi kita sampaikan ada yang kurang, kami mohon dikoreksi. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Nah, baik teman-teman, ingat like, share dan subscribe channel kami Taksipoleng agar kami terus bisa berkarya. Akhir kata kita tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.